Ini berarti Mazda 2 Sedan adalah mobil terkencang di kelasnya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Mazda 2 Sedan hadir sebagai twist terbaru untuk lineup Mazda 2. Karena memang awalnya Mazda 2 tuh hanya ditawarkan dalam format hatchback saja. Dan uniknya, Mazda adalah satu-satunya brand yang paham betul akan skema pajak terbaru terhadap lineup sedannya. Ya kalau kita bandingkan dengan rival-rivalnya, ya, harga sedannya itu masih lebih mahal apabila jika dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Berbeda cerita di Mazda ini. Mazda 2 Sedan memiliki harga yang sama persis loh dengan versi hatchbacknya. Wah, kenapa bisa begitu ya? So tanpa berlama-lama langsung aja. So this is it, CVT Review Mazda 2 Sedan. Oke, so kali ini kami tidak akan membahas terlalu detail karena Eja sudah pernah membuatkan video first impression reviewnya. Ya, pada saat itu sudah dijelaskan apa saja sih perbedaannya dengan versi hatchbacknya dan juga fitur-fitur terbaru apa saja yang ada di sedan ini. Dan untuk lebih detailnya kalian bisa menonton videonya melalui link di atas ini ya. Oke, so jadi kali ini kami akan lebih fokus kepada driving impressionnya. Lalu ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan setelah mencoba dan juga mengendarai mobil ini selama lebih dari seminggu. So, langsung aja kita mulai dari desainnya. Oke, tapi sebelum kita bahas soal desain dari Mazda 2 Sedan ini, seperti biasa gue akan mengajak kalian nih sedikit flashback tentang histori dari mobil ini, ya Mazda 2. Pertama kali diperkenalkan di dunia di negara asalnya itu di tahun 2002, itu di generasi pertamanya. Kalau di Jepang sebenarnya namanya itu Mazda Demio, bukan Mazda 2 ya. Sedangkan pasar lain atau market lain di luar Jepang itu namanya Mazda 2 atau Mazda 2 ya dalam bahasa Indonesia. Sampai akhirnya itu masuk ke generasi keduanya. Generasi keduanya itu di tahun 2007 di negara asalnya di Jepang sana. Dan modelnya ini benar-benar ya, ini berbeda banget. Saing langsung ya dengan Honda Jazz atau Honda Fit dan juga Toyota Yaris ya, Yaris Bapau kalau kalian ingat. Tetapi baru diperkenalkan di Indonesia itu di tahun 2009. Dan pada saat yang bersamaan juga baru diperkenalkan pertama kali format sedannya, yes. Dan akhirnya masuk ke generasi ketiganya, ya Mazda 2 hatchback di Indonesia itu di tahun 2014. Ya waktu itu sudah tidak lagi tuh ditawarkan format sedannya, sempat sunset sedannya. Akhirnya di tahun 2022 ini, ya Mazda menghadirkan lagi format sedannya. Ya overall design kami suka ya karena memang kalau sekilas ya dan kalian nggak terlalu perhatikan, dia mirip banget, sama banget bahasa desainnya di bagian depan ini dengan saudara sebasisnya yang versi hatchback. Dia pakai bahasa desain Mazda terkini ya, Kodo Design, dan terkesan sangat elegan dan simple, clean look gitu ya. Dan yang kami suka juga dari mobil-mobil Mazda ya, mulai dari bagian depannya, sampingnya, sampai belakangnya itu kayak seakan-akan tuh mengalir gitu ya, bagus banget. Sampai belakangnya pun juga kami suka banget karena mirip banget desainnya itu seperti Mazda 6 ya. Jadi ini seperti baby Mazda 6 gitu ya. Tapi ada satu hal yang kami sayangkan, yaitu di bagian sampingnya. Ya di bagian samping ini memang kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya itu jauh lebih proporsional ya. Kalau yang sebelum itu kan kayak awkward gitu desainnya, tetapi tetap dia tuh terkesan seperti bantet gitu ya. Karena memang ini adalah hasil dari penambahan panjang dari versi hatchbacknya yang tidak terlalu banyak ya. Kalau versi hatchbacknya itu panjangnya di 4065 mm,
Sedangkan kalau di versi sedan ini, dia di 4340 mm. Jadi penahan panjangnya tidak terlalu banyak. Jadi mobil ini tuh lebih cocok jika disandingkan dengan misalkan Honda Brio Amaze Sedan atau misalkan Suzuki Swift Desire gitu ya, yang bener-bener compact banget gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan misalkan City Sedan atau Toyota Vios yang dijual di Indonesia, ini kayaknya terlihat lebih bantet jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi uniknya, dengan penambahan dimensi panjang yang tidak terlalu banyak ya, dibandingkan versi hatchbacknya, dia masih bisa memberikan ruang bagasi yang sangat luas ya. Ini sangat baik loh. Ini kapasitasnya di 440 liter jika dibandingkan dengan versi hatchbacknya yang hanya di 280 liter. Menaruh sebuah golf bag itu masih sangat mudah banget loh di mobil ini, dan seketika kita bisa menaruhnya. Bahkan ini lebih mudah menaruh golf bag ini di Mazda 2 sedan dibandingkan dengan sedan-sedan asal Eropa yang dimensinya lebih gede loh. Ya ini jadi luar biasa banget. Dan kalau kalian merasa kurang lagi ruang bagasinya, kalian bisa menambah space-nya hanya dengan menarik tuas di sini ya. Kalian mendorongnya baris keduanya, dan juga di sini juga bisa didorong gitu ya, dan kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih baik ya dengan menarik tuas ini, dan konfigurasinya itu di 60-40. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah pilihan yang logis ya, dan opsi yang lebih baik jika kalian mengejar kepraktisan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Mazda 2 Sedan. Ya, tapi sebelum kami lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, juga main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia, dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, so ini dia. Ya, ini dia bagian interior bagian depannya, layout dashboardnya. Sekarang kita nyalain dulu. Ya, tadi masuknya dia sudah keyless entry pastinya, dan tinggal menekan tombol start stop engine aja untuk menyalakan mesinnya. Dan ya, ini ketika kita menyalakan mesinnya, itu head-up display-nya langsung muncul gitu ya. Ya, dia bisa menampilkan di sini ada kecepatan dan juga blind spot monitoring ya. Jadi nice banget. Kemudian lanjut ke bawah di sini, ini instrumen clusternya masih sama persis dengan versi hatchbacknya ya. Dia konfigurasinya masih sama persis. Di sini ada tachometer penunjuk putaran mesin yang sangat besar. Jadi kerasa banget nih aura sportinya di sini. Ya, lalu kemudian juga untuk setirnya dia sudah bagus ya, sudah dibalut dengan kulit semua di sini dengan stitching asli. Di sini ada pedal shifter ya, bagus banget. Di sini ada pengontrolan untuk head unitnya, dan di sebelah kanan ada untuk pengontrolan cruise control, walaupun masih cruise control biasa aja. Dan untuk pengaturan duduknya, kursinya dia bisa diatur secara manual ya, sayangnya. Height adjuster, recline, maju mundur, dan setirnya bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Jadi kalian bisa mendapatkan posisi mengemudi yang mantap banget nih. Ini wah, ini paling rendah gue set, dan ini terasa feel sporty banget nih. Ini belum mengendarai aja udah kerasa nih. Lalu kemudian juga untuk layout dashboardnya dia juga masih sama persis dengan yang versi hatchbacknya ya. Namun di sini ada perbedaan untuk kombinasi warnanya. Kalau di sedan ini dia kombinasi warnanya itu hitam dengan ini seperti warna biru keabu-abuan ya, blue grayish gitu ya. Ini bagus banget, dan bahannya ini top notch. Sudah soft touch, ada jahitan asli, dan di sini juga plastiknya juga lumayan solid ya di atas sini gitu. Dan juga untuk bahan kursinya dia juga sudah dibalut dengan leather seats, warnanya sama tadi ya, seperti warna biru keabu-abuan, dan di sini ada bahan suede gitu ya, warna hitam, dan ada stitching asli warna biru gini. Jadi nice ya, nyaman kok duduknya di sini. Ketika kami bisa mendapatkan posisi terbaik di bagian depan tadi ya, baik dari sisi driver maupun penumpang depan bagian kiri, di sini kami hanya mendapatkan legroom yang terbatas ya. Ini aduh, tinggi gua sayangnya bukan 177 cm sih, tinggi gua hanya 172 cm. Tapi di sini wah, ini sangat terbatas sih untuk legroomnya. Ya, footroomnya ya cukup baik, dan untuk headroomnya ya oke lah ya gitu. Ini bahkan sudah lebih baik loh jika dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Kalian bisa bayangkan sendiri ya bagaimana duduk di Mazda 2 hatchbacknya gitu ya. Ini aja udah cukup terbatas nih. Lalu kemudian yang menjadi catatan kami selanjutnya yaitu di
compartment atau tempat penyimpanannya, baik di depan maupun di belakang, apalagi di belakang sini, ini wow, kalian bisa lihat sendiri ya, di door trim ini tidak ada tempat penyimpanan sama sekali. Cup holder tidak ada di sini ya, di samping kanan maupun di kiri. Ini sangat minim banget ya, terbatas banget untuk tempat penyimpanannya. Yang hanya ada di sini nih, di konsol tengah di sini saja nih ada tempat penyimpanan. Tapi selebihnya ya ini terbatas banget sih ya. Sekarang kita bahas dapur pacunya. Oke, dia masih pakai tuas seperti ini ya, nggak apa-apa. Dan so ini dia engine bay-nya, ya ini lumayan rapi ya. Setidaknya engine blocknya masih ditutupin cover di sini dan ada tulisan Sky Active G, ini keren banget. Oke, di Mazda 2 sedan ini dia masih menggunakan mesin yang sama persis dengan versi hatchback-nya. Dia menggunakan mesin Sky Active G 1500 cc, ya 4 silinder, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 111 PS dan torsinya di 144 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi otomatis 6 percepatan ya, 6 speed. Tapi yang mau kami highlight di sini yaitu mesin ini memiliki kompresi yang cukup tinggi loh. Dia di 1:13, dan lucunya pada saat kita cold start gitu ya di pagi hari gitu ya, dia langsung RPM-nya itu terasa sangat tinggi banget gitu ya. Tetapi yang uniknya lagi di mobil ini, walaupun dia memiliki mesin dengan kompresi yang tinggi, dia masih bisa meminum oktan 90 loh, round 90. Walaupun kami tidak menyarankan ya. Langsung aja yuk kita rasain sensasi berkendaranya, driving impression dari Mazda 2 sedan ini. Apakah ada perbedaan dengan versi hatchback-nya? Let's check it out. Oke, sekarang kami sudah mengendarai Mazda 2 sedan. Ya, ini dia fokus kami di video kali ini, yaitu tentang driving impression-nya. Ya, first impression gue ketika mengendarai mobil ini, yaitu mobil itu memberikan aura sporty yang cukup kental ya. Pertama dari posisi mengemudinya. Ya, ini seperti yang gue mention sebelumnya, mobil ini bisa diatur, kursinya itu cukup lengkap loh. Mulai dari maju mundur, recline, lalu height adjuster, dan begitu pula juga untuk setirnya yang bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi kalian bisa menemukan ini juga membuat mobil itu terasa, wah ini mantap banget ya mengendalikan mobil ini gitu ya. Ini ergonomis ya, bagus. Ya. Lalu kemudian bicara soal bantingan suspensinya. Ya, mobil ini bisa dibilang karakter suspensinya itu keras enggak, empuk juga enggak. Jadi pas aja gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya ini much more refined ya. Ini enggak mental-mentul seperti generasi sebelumnya yang cenderung keras. Di sini enak ya, lebih refined ya. Jadi kalau misalnya kita melewati jalan bergelombang atau speed bump gitu ya, yang rusak, mobil ini masih bisa meredam getaran-getaran dari jalan tersebut dengan cukup baik. Lalu kemudian kenyamanannya ditambah dengan kekedapan kabinnya yang lumayan baik loh. Jadi kalau misalkan kita di kecepatan menengah seperti ini ya, di 40 km per jam, atau misalkan nih kita di 60 km per jam, suara-suara dari luar gitu ya, suara angin dari kanan, kiri, dari depan, bahkan road noise, suara dari kolong, itu bisa diredam dengan cukup baik. Jadi untuk urusan peredaman, mobil ini bisa dibilang ya oke lah. Ya, handling mobil ini benar-benar wow, ini sharp banget ya, dan bisa kami bilang ini terbaik di kelasnya dalam urusan handling ya. Karena ini, wah ini agile banget ya mobil ini. Dan feedback dari setirnya juga bagus gitu ya. Ini sharp banget nih handlingnya. Wow, oke. Namun sayangnya ya grip dari setirnya ini kurang tebal ya kalau menurut kami. Jadi kurang enak digenggam gitu, kurang mantap rasanya. Tapi nggak apa-apa. Lalu kemudian ditambah lagi keasikan berkendaranya itu dengan performa mesinnya. Ya memang dia tidak memiliki mesin dengan tenaga yang paling besar gitu ya. Ya tenaganya hanya di 111 PS, sedangkan torsinya di 144 Nm. Nah, sedangkan kalau rival-rivalnya itu di Honda City misalkan, dia sudah mencapai 120 PS gitu ya. Jadi memang bukan mesin yang memiliki tenaga terbesar di kelasnya. Tetapi ketika kita sudah mengendarai mobil ini dan kita kick in nih gasnya, mobil ini tuh seakan-akan tidak pernah kehilangan napasnya. Terus ngisi ya tenaganya, dan juga perpindahan giginya nih cepat ya. Ini sigap banget dari sistem transmisinya. Wow.
Ya ini luar biasa banget ya. Jadi selain mobil ini dia fun gitu ya, handlingnya juga sharp, ini juga memiliki performa yang baik ya. Apalagi kalau misalkan kita masih kurang nih, mau tambah sporty lagi, kita bisa merubahnya ke mode sport. Wow, dia bisa RPM itu terjaga di putaran tinggi, jadi mobil ini lebih powerful lagi, jadi lebih sigap lagi kalau kita wow, ini mobil ini kencang loh, ini performanya bagus banget. Tapi sayangnya ya, ketika kita merubah mode sportnya, dia hanya ada tulisan sport aja di instrument clusternya, tidak seperti di CX-5 terbaru yang digital gitu ya, dan dia bisa merubah warna gitu ya, warna merah sporty gitu, karena merah itu racing kalau kata Lagnats ya. Tapi di sini hanya tulisan sport aja. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi keasikan berkendara dari mobil ini. Mobil ini cukup baik loh untuk rute dalam kota banyak macet-macetan ya, seperti dalam kota seperti ini. Mobil ini masih bisa mencatatkan figur efisiensi di 12,7 km per liter. Lumayan kan? Hal ini dibantu oleh adanya fitur di mobil ini yang namanya iStop. Ya, jadi basically ini adalah sebuah fitur idling start stop kalau di mobil-mobil lain. Ya, Mazda sebutnya iStop. Jadi dia bisa mematikan dan juga menyalakan mesin ketika kita berhenti. Jadi bisa membuat efisiensi dari mobil ini lebih baik lagi. Ya, sedangkan untuk rute luar kota ya dengan kecepatan rata-rata di 80 sampai 100 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 20,3 km per liter. Wow, lumayan kan? Ya, jadi untuk urusan efisiensi, mobil ini bisa dibilang cukup baik. Namun sayangnya untuk fitur safety, mobil ini bisa dibilang cukup standar lah ya. Dimana sejatinya sebenarnya mobil ini tuh punya varian iActive Sense, yaitu varian elite-nya yang lebih lengkap ya, sama dengan versi hatchback-nya. Dimana dia sudah dilengkapi dengan Smart City Brake System, lalu ada Lane Keeping Assist. Tetapi sayangnya di versi sedannya ini fitur tersebut tidak ada. Ya, tapi setidaknya dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Ya, nggak apa-apa lah ya, karena di ukuran 300 jutaan, ya ini merupakan mobil sedan dengan fitur safety yang paling lengkap. Tetapi rasanya kurang afdol kalau naik sedan tapi nggak duduk di baris kedua sebagai penumpang, disetirin gitu ya. Nah, first impression gue ketika duduk di baris keduanya ini terasa cukup terbatas ya untuk legroomnya. Di sini hanya tersisa 4 jari saja. Iya, ini posisinya terlalu tegak gitu ya, jadi di belakang sini ini agak tegak, dan apalagi di belakang sini juga belum ada armrest, belum disematkan armrest. Jadi ya begitulah dari belakang sini. Tetapi setidaknya ya sama seperti di depan tadi, bandingkan suspensinya, jika kita duduk di belakang sini ini terasa oke lah ya, pas. Jadi kalau misalkan kita lewatin speed bump atau misalkan lewatin jalan bergelombang atau yang rusak, dia masih bisa meredam getaran-getaran tersebut dengan cukup baik, dan ya kita bisa duduk dengan nyaman tanpa mental-mentul gitu ya di belakang sini. Jadi ya oke lah. Oke, so langsung aja kita tes akselerasi dari Mazda 2 sedan ini. Dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita ke mode sport. Kita matikan traction control dan matikan AC. So langsung aja 3, 2, 1, go. Wow, oke. Jadi sampai ada wheel spin ya. Oke, raungan mesinnya cukup terdengar. Sudah 70, 80, perpindahan giginya cepat sekali ya. Dan 100. Oke. Menurut pencatatan kami, figur akselerasi dari mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam mampu ditempuh dalam waktu 10,4 detik saja. Iya. Ini berarti Mazda 2 sedan adalah mobil terkencang di kelasnya ya dalam urusan akselerasi tadi. Jadi terlihat sekali ya, tadi sampai ada wheel spinnya, itu berarti torsinya lumayan ya, dan perpindahan giginya juga cepat banget ya, sigap banget. Jadi selain mobil ini fun to drive, mobil ini juga memiliki performa dan juga figur akselerasi yang mantap. Woo! Bisa disimpulkan dari CVT review Mazda 2 sedan, dengan kebijakan pajak yang baru,
membuat Mazda 2 sedan ini harganya sama persis loh dengan versi hatchbacknya. Dibanderol dengan harga 338,8 juta rupiah, ya kalian bisa mendapatkan sebuah sedan yang looks-nya ini lebih elegan, dan apalagi dia memiliki ruang bagasi dan kepraktisan yang lebih baik jika dibandingkan dengan versi hatchbacknya, tapi tetap memberikan fun to drive yang sama dengan versi hatchbacknya. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Jadi bagi kalian nih yang tertarik untuk meminang Mazda 2 sedan ini atau mobil lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Gue Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.